Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, untuk para sahabat pustaka Mas Bay Channel. Jadi tadi kita sudah sholat di Masjid Baing Yusuf, dan ini di belakang ada pemakaman ya. Dan menurut cerita itu makam dari Syekh Baing Yusuf ini juga terdapat di belakang masjid ini. Maka kita akan coba untuk telusuri makamnya ada di mana. Ya, ini kita sudah ada di belakang masjid dan ternyata betul di sini ada makam dari Raden Haji Muhammad Yusuf bin Jayanegara. Ini kaum Purwakarta. Nah, ini kita akan coba langsung masuk ya. Di sebelah kirinya ini banyak juga makam-makam dari keluarga mungkin ya, dari keluarga dari Syekh Baing Yusuf ini. Nah, ini kita akan coba langsung masuk ke dalam area makamnya. Pada saat akan memasuki ke area makam dari Syekh Baing Yusuf ini, sayup-sayup terdengar suara para peziarah yang sedang melantunkan bacaan Al-Quran dan juga ada sedang berzikir di dalam area makam Syekh Baing Yusuf ini. Nah, betul saja begitu kita masuk ke dalam, di dalam ternyata cukup ramai ya, karena ada rombongan dari ibu-ibu majelis taklim yang sedang melaksanakan ziarah di area makam ini. Dan ternyata di dalam ruangan yang dikhususkan ini tidak hanya terdapat satu makam, melainkan ada banyak makam. Tapi karena ini dipagar, jadi kita tidak bisa untuk melihat makam-makam siapa saja yang ada di dalam ruangan ini. Tapi dari bentuk bangunannya atau bentuk makamnya ini ada satu yang diistimewakan. Nah, kemungkinan besar itu adalah makam dari Syekh Baing Yusuf. Dan yang ada di sebelah kanan kirinya ini biasanya adalah orang-orang terdekat beliau, bisa dari keluarga ataupun murid dan keturunan beliau juga. Nah, di sini bisa dilihat lebih jelas ya. Jadi dari sekian makam yang ada di dalam, itu satu yang dihias dan diistimewakan secara bentuk dan bangunannya. Sekilas kita akan membahas mengenai sosok dari Syekh Muhammad Yusuf atau yang dikenal dengan Syekh Baing Yusuf ya. Jadi beliau ternyata adalah merupakan keturunan dari Prabu Siliwangi, yaitu seorang penguasa di tanah Pasundan, tepatnya di kerajaan Pajajaran. Nah, Syekh Baing Yusuf ini memutuskan untuk bersyiar atau menyiarkan agama Islam di wilayah Purwakarta. Untuk masjid ini dibangun oleh Raden Haji Muhammad Yusuf ya, atau yang lebih dikenal dengan Syekh Baing Yusuf, pada sekitar tahun 1826, digunakan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Purwakarta. Dan bangunan masjid yang terbuat dari kayu menyerupai padepokan dengan arsitektur khas Jawa Barat. Nah, sampai dengan saat ini kalau teman-teman berkunjung ke Masjid Agung Purwakarta ini masih dirasakan nuansa khas dari Jawa Barat. Jadi walaupun ini adalah sebuah masjid, tapi tidak berbentuk atau bernuansa Timur Tengah, melainkan bernuansa khas Pasundan atau Jawa Barat. Nah, di masjid inilah Syekh Baing Yusuf menyebarkan agama Islam di wilayah Purwakarta. Selain sukses mengislamkan para pembesar dari kerajaan Pajajaran, tercatat juga sejumlah ulama yang juga
sempat berguru kepada beliau, Syekh Baing Yusuf. Salah satunya adalah yang terkenal di Banten, itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Pada saat saya berkunjung ke Masjid Agung Syekh Baing Yusuf ini atau Masjid Agung Purwakarta ya, di area makam dari Syekh Baing Yusuf ini saya perhatikan selalu ramai. Terus saja silih berganti para peziarah yang datang ke sini. Ada yang datang sendiri bersama keluarga dan ada juga yang rombongan. Pada awalnya saya ketika masuk mengira dari bis-bis yang ada parkir di sekitar masjid ini adalah untuk berwisata di sekitar alun-alun, tapi ternyata alun-alunnya ini ditutup atau tidak dibuka untuk masyarakat, dan bis-bis yang membawa rombongan tersebut adalah rombongan daripada peziarah yang melakukan ziarah di Masjid Agung ini, yaitu di makam dari Syekh Baing Yusuf. Nah, kebanyakan para peziarah ini dari sekitar Purwakarta ya. Kalau didengarkan dari dialog yang dilakukan ini menggunakan bahasa Sunda. Jadi tentunya para peziarah ini masih dari wilayah Sunda atau Jawa Barat. Dari beberapa informasi yang saya baca ya, saya coba untuk mencari informasi di internet, itu banyak sekali yang menceritakan tentang profil daripada Syekh Baing Yusuf ini. Dan yang menarik, ternyata beliau juga adalah salah satu dari Laskar Pangeran Diponegoro, yang tentunya sudah sangat dikenal. Pangeran Diponegoro adalah tokoh nasional yang berjuang dalam rangka untuk melawan penjajah dan kemerdekaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi Syekh Yusuf ini selain berjuang untuk mensiarkan agama Islam, beliau juga ikut serta di dalam perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Demikian tadi sekilas info yang dapat saya berikan mengenai biografi singkat dari Syekh Muhammad Yusuf, salah satu tokoh yang ada di Purwakarta. Mohon maaf jika ada kekurangan. Untuk kritik dan saran silakan disampaikan di kolom komentar yang ada di bawah. Semoga tayangan singkat ini bisa bermanfaat. Ya, alhamdulillah ya. Demikian tadi liputan di Masjid Baing Yusuf. Ini adalah Masjid Agung yang ada di Kabupaten Purwakarta. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan nantikan liputan selanjutnya di Pustaka Mas Boy Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.